selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Tadi saya lihat sebuah YouTube, ya. Ada yang menghina Yesus. Dia bilang, kok Yesus kalian sebut Tuhan? Ya, dia netek, dia pipis, dia macam-macam, ya. Namanya menghina, ya. Terus dia katakan lagi tadi itu seorang cewek ini, dia katakan lagi, kalau gitu siapa dong Tuhannya si Maria? Kan Maria yang melahirkan Yesus. Yesus kan keluar dari nya Maria. Wah, penghinaan seperti itu tadi saya lihat di video ini, ya, di video itu, ya. Saudara, ini kan karena ketidakpahaman dia. Sama seperti saya dulu, waktu saya belum ikut Yesus, saya juga pemahaman seperti itu. Haleluya. Haleluya. Dari yang dikasih Tuhan, kita sudah jumpa rekan-rekan sepayanan, ya, di gereja tanpa tembok 1000 pintu, ya. Ya, kita akan pelayanan di sini. Ini mayoritas mereka ini, ya, dulunya tidak percaya Tuhan, ya. Sekarang mereka percaya Tuhan Yesus karena kita terus layani. Jadi setiap Kamis pelayanan di sini jam 2 sore, ya. Tempat yang sulit dinaikin nih, agak masalah, ya. Oke. Tim metanoia sudah jiwa-jiwa menunggu, ya. Sini aja taruh, kita kan ada ininya, ada plastiknya, jadi nggak ada masalah deh. Haleluya. Nah, ini kita pasang terpal dulu. Nanti lebih ke sana, ya. Tarik dikit, kan. Ya, sebelum jiwa-jiwa datang pasang terpal dulu. Mereka akan berkumpul sendiri, saudara. Kalau sudah dilihatnya terpal. Oh, 1, 2, 3, 4. Banyak, ya. Tiap hari, tiap Kamis ada aja yang baru, ya. Oh. Ya. Ya, kita kemari, ya. Tujuannya satu. Ibadah. Amin. Ya, untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Ya, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita pulang sukacita, amin. Pulang kita damai. Yang tadi hatinya keras, yang hatinya tadi penuh kebencian, amarah, pulang bawa damai, amin. Sehingga nanti tetangga-tetangga kalian heran, loh, kok tadi orang ini galak, kok sekarang berubah jadi lemah lembut. Iya, jadi menjadi saksi Kristus, amin. Iya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, kakinya sakit. Yang bener sakit, nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk. Tapi yang pura-pura sakit nanti sakit betulan.
Minta sakit ya. Harus yakin dengan iman, percaya. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, kita doa ya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami memuji menyembah Yesus, kami semua dapat menikmati kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada iblis, setan, kuasa gelap, roh jahat yang coba ingin mengganggu kami ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami satukan hati iman, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami selamat. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus kami mendapat jalan keluar. Karena di dalam Yesus pasti ada keselamatan, pasti ada kemenangan. Di dalam Yesus kami diberkati, dipelihara bersama Yesus. Kami mampu melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut diri kami memuji menyembah Tuhan, supaya pujian penyembahan kami sampai ke takhta Tuhan yang kudus, menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, kita menyanyikan pujian ya. Ku masuk ruang Maha Kudus ya. 1, 2, 3 ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan itu ya Yesus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan dahsyat, luar biasa, ajaib, mulia Yesus. Glory, glory Tuhan, syukur. Oh Yesus, glory, glory, glory. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan semua nyanyi ya. Haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Haleluya. Semangat, amin. Ini kurang semangat rasanya ya. Kita harus berkemenangan, amin. Kita harus nyanyikan ku menang dengan suara yang lantang, amin. 1, 2, 3 ya. Ku menang Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Harus bangkit terus, amin. Jangan terus lemah ya. Harus bangkit terus untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian, kita bangkit serukan nama Yesus. Karena kita tidak boleh lemah. Harus bangkit setiap hari, harus bangkit untuk memuji Yesus Kristus, amin. 1, 2, 3 ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak mendengar firman Tuhan waktunya. Mendengar firman Tuhan, amin. Haleluya. Kita naikkan puji ya. Kita naikkan puji ya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Kita serahkan buat hambanya. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu Tuhan nyata atasku, atas kami semua, karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian, karena Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Urapi lidah bibir hamba-Mu supaya dapat mengajarkan pengajaran yang benar sesuai firman-Mu, sehingga mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami-Mu Yesus, sebab di luar Yesus binasa. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus,
Kuasa-Mu dinyatakan atas mereka Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang iri, yang dengki, yang coba mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, sehingga ibadah ini, pesta anak domba Allah ini, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Yesus. Yang meriah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Meriah, lebih meriah lagi. Semangat. Supaya sehat. Iya, makanya banyak orang darah tinggi kan? Iya, banyak darah rendah, kolesterol, asam urat. Karena nggak mau memuji-muji Tuhan, nggak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang lambat ya. Karena ini bentuk pengajaran supaya kalian-kalian yang mungkin belum mengenal Yesus secara pribadi dapat mengenal Yesus. Karena tujuan kita kemari untuk mengenal Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita, Tuhan kita, Allah kita. Haleluya. Iya. Jadi ada orang-orang tertentu ya yang saya deteksi ya belum begitu mengenal siapakah Yesus itu ya. Nah, itu sebabnya saya akan sampaikan hari ini ya kepada semua saudara, karena selalu ada yang baru, ada yang lama nggak datang lagi yang baru. Jadi saya nggak bosan-bosan, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Di luar Yesus nggak ada keselamatan. Amin. Yesus ini nama yang tertinggi, nama di atas segala nama. Jadi tidak ada lagi nama yang lain yang paling tinggi selain nama Yesus. Itu yang Alkitab katakan di Filipi pasal 2 ayat 10-11. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua saudara punya nama? Amen. Punya nama ya. Dan banyak orang lain juga memanggil Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Nggak ada masalah ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Artinya semua nama-nama yang ada di bumi ini harus tunduk kepada namanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Apakah ada di antara saudara yang belum kenal Tuhan? Banyak ya. Yang belum kenal Allah? Banyak ya. Belum kenal Yesus? Banyak ya. Iya. Pak, apa bedanya Allah, Tuhan, dan Yesus? Apa bedanya? Allah itu sebutan, saudara. Jadi bukan nama. Tuhan itu juga panggilan, bukan nama. Ya, jadi kalau kita bilang Tuhan, yaitu kita sedang berkata yang maha kuasa. Nah, itu disepakati oleh semua manusia ya. Kalau kita bilang Allah, ya khususnya yang di Indonesia, sepakat juga ya bahwa itu yang maha kuasa. Bedanya ya kalau saudara-saudara kita yang dari seberang, saudara muslim, Allah itu nama. Tapi kita bukan. Allah itu sebutan. Haleluya. Haleluya. Harus dipahami dulu dari sini. Allah itu sebutan, bukan nama di kita. Ya. Kita akan kembali kepada akar kata Allah ini dulu dari mana. Dan siapa dulu yang pertama menyebutkan ini. Ya. Di Arab sana. Karena Allah ini dalam bahasa Arab ya.
Jadi orang banyak salah paham. Makanya banyak mereka yang berkata, orang Kristen nggak boleh panggil Allah. Panggil Tuhan ke atau Yesus ke, ya nggak boleh panggil Allah. Karena Allah itu namanya Tuhan orang Islam. Sebagian mereka protes seperti itu. Tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu sejarah. Ya. Jadi Yesus itu lebih dulu ada daripada Muhammad. Artinya datang ke bumi ini ya, yang nyata Yesus lebih dulu. Ya kan? Jadi pengikut Yesus di Antioquia itu dikatakan Kristen. Dan Yesus sendiri tidak punya agama. Jangan kalian pikir Yesus punya agama. Ya. Yang perlu agama itu manusia berdosa. Yesus dia Tuhan Allah, nggak berdosa, dia nggak perlu agama. Jadi jangan kalian bilang Kristen itu agama Yesus. Salah, ya. Ya, kalau saudara-saudari kita yang dari seberang dibilang Islam itu agama Allah, silakan saja. Tapi Kristen itu bukan agama Yesus. Haleluya. Karena Yesus sendiri tidak punya agama. Iya, kita harus berdasarkan Alkitab, ya. Kenapa ada kata Kristen? Karena ketika jemaat-jemaat yang mengikut Tuhan Yesus lagi berdoa di Antioquia, orang-orang berkata, itulah Kristen, artinya pengikut Kristus. Tapi Kristen lambat laun dijadikan agama karena unsur regulasi atau politik. Makanya di KTP harus ada, di kolom KTP harus ada agama, ya. Sebenarnya harusnya nggak perlu, ya kan? Karena hubungan seseorang kepada Tuhan itu pribadi-pribadi. Iya, tetapi kan ini sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya. Kita di negara Republik Indonesia yang ada undang-undang, kita ikutin. Karena kita harus taat sama pemerintah, ya, Roma 13, ya. Jadi saudara, biar kalian paham, ya, bahwa Allah itu di dalam Kristen itu panggilan, Tuhan itu panggilan. Jadi kalau kau katakan Allah, itu belum tentu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam pemahaman Kristen menurut Alkitab. Kalau kau panggil Tuhan, itu belum tentu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi kalau kau panggil Yesus Kristus, itu kita imani itu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya. Nanti saya tanya loh. Saya tanya setelah selesai, ya. Supaya Anda bisa paham hal ini. Bisa mengerti hal ini, ya. Iya. Kenapa saudara? Ya. Kalau kita panggil Allah saja itu belum tentu Tuhan. Kita panggil Tuhan, ya belum tentu itu Yesus Kristus. Ya. Sedangkan kita yakin tidak ada Allah lain lagi selain Yesus Kristus. Yang juga katakan amin. Amin. Kalau ada Tuhan lain lagi selain Yesus Kristus di dalam hatimu, artinya engkau belum pengikut Kristus. Ya. Kalau ada Allah lain lagi di hatimu selain Yesus Kristus, artinya engkau bukan pengikut Kristus. Tadi ada saudara kita yang bertanya, apa bedanya ilah dan Allah? Ya. Ilah itu adalah yang dicipta tapi diagung-agungkan menjadi sesembahan, itu namanya ilah. Misalnya saya ciptakan batu lah di sini, ya. Maksudnya saya bentuk batu ini entah seperti apa gitu, ya, bentuknya. Terus saya puja-puja itu, ya. Terus orang lain ikut-ikutan. Jadilah dia ilah, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya kita harus
ke akarnya dulu ya, supaya orang tidak gagal paham ya. Sebelum ada agama Islam ya, itu orang Kristen di Arab sudah panggil Allah, bukan Allah, mereka Allah, sampai sekarang Allah. Kenapa kita panggil Allah? Ya menurut saya sih sederhananya, anekdotnya ya, mungkin karena kita banyak makan bawang merah, cabai, terus daging babi, ya kan? Kalau lafal dalam bahasa Arabnya itu memang Allah. Jadi orang Kristen di Arab itu ya manggilnya Allah. Kalau Tuhan Allah Maha Besar ya Allahu Akbar, ya begitu mereka. Kristen di Arab, Kristen Ortodoks. Tapi kalau saya mengatakan itu, ya mungkin ada orang yang protes, gitu loh. Tapi kalau di Arab itu memang begitu. Harus paham dulu sampai di sini ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang di Roma 3:23 semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dimulai dari siapa? Adam dan Hawa, ya kan? Saudara, Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Tuhan berkata jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, ya. Tetapi iblis bilang makanlah, ya. Kalau kau makan, kau nanti bisa seperti Allah. Ya, dia dirayu oleh iblis, ya. Kalau dalam keyakinan saya dulu namanya buah kuldi. Kuldi ya. Buah kuldi. Iya, saudaraku yang saya kasih, buah pengetahuan yang baik yang jahat ini tidak boleh dimakan. Tapi Hawa ditipu oleh iblis. Hawa mau. Tertipu dia. Dan Hawa juga kasih ke Adam. Adam tertipu juga, dimakan. Akhirnya mereka melihat diri mereka telanjang. Pertanyaannya, apakah tadi mereka itu tidak telanjang? Mereka telanjang. Jadi dulu belum ada konveksi. Ya, jadi dulu tidak ada baju, tidak ada konveksi ya. Jadi Adam dan Hawa ya telanjang. Tapi kenapa mereka nggak bisa lihat diri mereka telanjang? Iya, karena mereka belum punya pengetahuan. Iya, pengetahuan inilah yang membuat kita tahu ini warna merah, ini warna hitam dan seterusnya dan sebagainya. Ya, jadi mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Ya mereka bilang itu normal aja begitu, nggak pakai baju normal aja. Mereka nggak tahu. Ketika mereka makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, baru mereka tahu, kita ini telanjang. Maka Adam dan Hawa bersembunyi, ya, iya. Jadi waktu Adam dan Hawa bersembunyi, Adam dan Hawa yang cari Tuhan atau Tuhan yang cari Adam dan Hawa? Tuhan ya, Tuhan yang cari Adam dan Hawa. Ini bukti ya, tidak mungkin manusia bisa yang mencari Tuhan ya. Ini sudah bukti, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, nggak mungkin dia bisa mencari Tuhan. Justru yang dia lakukan adalah bersembunyi karena dia malu, ya, akan dosanya, melihat dirinya telanjang. Tuhan justru di Taman Eden itu langkah-langkahnya kedengeran. Artinya ya, Tuhan itu nyata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi bukan nggak nyata, Tuhan itu nyata. Itu di Taman Eden mereka mendengar langkah-langkah Tuhan. Dan Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, kenapa Tuhan tanya Adam, di mana engkau? Kan Allah itu maha tahu. Ini yang selalu ditanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Tuhanmu berarti nggak maha tahu, kok tanya Adam, di mana engkau?
Hah? Cari kejujuran. Ada lagi yang lain? Kenapa Tuhan harus tanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Iya kan? Kira-kira kenapa? Iya. Jadi saudara, bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Tuhan itu maha tahu. Tetapi Tuhan panggil Adam, Adam, di mana engkau? Apakah Adam dan Hawa ini masih meresponi panggilan Tuhan? Adam dan Hawa bilang, ya Tuhan. Ya. Nah, kenapa kau sembunyi, kata Tuhan? Apa kau makan buah itu? Nah, perempuan inilah yang kasih, kata Adam. Ya. Terus perempuan itu ngaku nggak? Perempuan itu bilang, ularlah yang ngasih. Ya. Jadi memang orang, ya, kalau sudah salah ya, terus mengkambing hitamkan yang lain, itu wajar secara manusia yang berdosa. Kenapa? Karena dari zaman Adam dan Hawa sudah begitu. Jadi nggak mau mengaku, ya. Akhirnya Tuhan mengutuk ular itu, betul nggak? Ya kan? Iya. Terus semua akhirnya turut kena hukum. Haleluya. Haleluya. Dibuanglah mereka dari Taman Eden. Kenapa saya nggak secara eksplisit menjelaskannya, nanti waktunya yang nggak cukup kan? Nah, saya berusaha, ini yang baru-baru datang ini, satu pun mereka bisa memahami ucapan saya, itu udah luar biasa ya. Beda yang udah sering-sering datang ya. Jadi sampai di mana tadi, coba saya ngomong? Saya mau terus apa? Ibu ini dia, berarti dia terus mengikuti ya. Iya, ibu baru kali ini ya ikut saya. Oh, udah berapa kali? Iya, ya. Jadi saudara, dibuanglah mereka dari Eden. Iya. Kira-kira Taman Eden itu di mana? Belum tahu ya? Iya. Saudara, Taman Eden itu di bumi, bukan dia di angkasa, bukan. Di bumi. Ya, yang sekarang diperkirakan itu Irak dan Iran itu. Kenapa? Karena di situ ada Sungai Tigris, ya. Ya, ada Sungai Efrat dan lain-lain. Jadi diperkirakan di sana lah, gitu ya. Diperkirakan di situ. Jadi sebenarnya Taman Eden tadi tetap ada, tapi karena dosa manusia dia rusak. Itulah kuasa dosa. Kuasa dosa itu mampu merusak, tapi kuasa Yesus mampu memulihkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu kuasa dosa, jangan main-main. Dosa itu ada kuasanya. Iya. Karena dosa itu punya kekuatan, punya magnet yang kuat untuk menarik yang lain juga untuk ikut serta. Namanya iblis. Iya. Sebab apa? Sebab dosa ini pasti selalu menggiurkan bagi orang yang masih hidup dalam kedagingan. Ya. Menggiurkan. Makanya dikatakan dosa ini memiliki kekuatan. Ya. Kekuatan untuk menarik yang lain ikut serta. Ya. Saudaraku yang saya kasih, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, ya. Dia tidak mau manusia yang diciptakannya ini masuk neraka begitu saja tanpa ada tindakan dari Tuhan. Itu sebabnya di Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, saya bacakan ya. Kejadian 3 ayat 15, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan perempuan ini. Keturunannya, ya, akan meremukkan kepalamu,
kepala si ular tadi, dan engkau akan menemukan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, jadi di Kejadian pasal 3 ini sebenarnya Tuhan sudah melakukan nubuatan. Nubuatan ini adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah Tuhan katakan nanti keturunan perempuan ini ya yang akan mengalahkan ular itu. Ular itu lambang iblis. Haleluya. Haleluya. Ada nggak keturunan perempuan? Iya, keturunan perempuan di seluruh dunia ini hanya satu, Yesus Kristus. Semuanya itu keturunan laki-laki. Nggak ada keturunan perempuan. Perempuan nggak punya keturunan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi keturunan itu keturunan laki-laki. Tapi karena laki-lakinya memang menikah dengan perempuan, ya jadi sama-samalah itu anak berdua, suami istri, betul nggak? Tetapi apanya ya, benihnya itu benih laki-laki. Makanya iya, ketika dicek ya oleh para ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu yang pernah menemukan jubah Yesus ya, terus dicek itunya, tetesan darahnya itu memang betul. Apa itu bahasa kedokterannya kromosom. Tidak ada kromosom si Yusuf, tidak ada kromosom pria di sana, karena itu bukan benih Yusuf. Itulah bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain. Yang suka katakan amin. Haleluya. Coba siapa yang bisa jawab di sini? Menurut pemahamannya sendiri-sendiri aja ya. Saya nggak mau tanya agama kalian. Menurut pemahaman sendiri-sendiri. Nabi ada berapa? 12. Terus? 25. Ini 25. Ketika dia bilang 25 saya sudah mengerti. Iya. Ya, jadi 25. Terus di antara nabi yang 25 ini, ya saya nggak mau lebih dalam lagi ya, karena ketika dikatakan 25 saya sudah paham. Ya, saya sudah paham, saya sudah ngerti dari mana dia dapatkan ini, kan begitu. Jadi ya, karena saya di sini bukan datang untuk agama, saya datang untuk kebenaran, supaya kalian ini menerima keselamatan, supaya mereka tidak binasa, supaya kalian tidak binasa. Ya, makanya saya tidak mau cerita tentang apapun ya. Pemahaman ibu ini 25. Oke. Di antara 25 itu, siapakah yang dikatakan keturunan perempuan? Atau siapakah yang tidak hadir ke bumi? Ya. Karena apa ya? Hadir ke bumi karena roh dan firman. Apa? Siapa bu? Apa? Iya nggak apa-apa ibu ngomongnya. Kencang. Ya. Dia bilang Isa. Ya. Ya. Jadi saudara, kalau di Arab ya, itu di Alkitab Arab Lebanon itu Al-Masih, Isa Al-Masih. Kalau kita Yesus Kristus, kalau di Jesus Christ di Inggris sana kan, di Amerika, di apa lagi? Di Korea. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, kenapa setiap daerah berbeda-beda ya? Ya, berbeda-beda namanya. Karena nama ini ya ajaib sekali. Nama ini punya arti. Beda dengan orang misalnya lahir kasih nama Jono, terus Tono. Kita nggak tahu Tono itu artinya apa. Coba tanya bapaknya, dia tahu nggak arti Tono? Ya kan? Nggak tahu. Tapi karena arti
Yesus Kristus ini, arti Yesus ini adalah Sang Juru Selamat. Jadi Al-Masih juga Sang Juru Selamat, ya kan? Yesus juga Sang Juru Selamat. Di Cina lain lagi manggilnya. Ya, di mana lain lagi manggilnya. Tetapi yang saya mau tegaskan di sini, saudaraku yang saya kasih, tadi ibu tadi mengatakan hanya Isa katanya ya. Nah, hanya itu yang lahir dari roh dan firman. Bukan karena hubungan suami istri. Haleluya. 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 Ada banyak orang berkata kepada saya begini, Pak, kenapa Bapak mentuhankan Yesus? Hanya karena dia tidak punya bapak, hanya punya ibu. Kenapa Bapak jadi mentuhankan Yesus? Saya bilang saya bukan mentuhankan Yesus. Yesus memang Tuhan, bukan saya mentuhankan dia. Ya, kenapa alasannya? Ya karena roh dan firman. Loh, kalau alasannya karena dia tidak berbapak, dia alihkan gitu bahasanya. Adam, dia bukan tidak berbapak lagi, dia tidak beribu. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Diambil dari debu tanah. Tapi Adam berdosa nggak? Berdosa. Kalau tidak ada Adam yang melakukan itu, kita semua ini di sorga, di Taman Eden. Umpama Adam dan Hawa tidak melakukan perbuatan tadi, dan di situ bisa mereka, maaf ya, memiliki keturunan, umpama bisa, kita berarti nggak di sini. Kita ada di sana. Di Taman Getsemani. Kok Taman Getsemani? Taman Eden. Saya terpancing dengan jemaah. Di Taman Eden. Jadi gugur. Dalilnya itu gugur. Haleluya. Haleluya. Yesus itu bukan dari debu tanah. Yesus itu bukan hasil hubungan suami istri. Yesus itu adalah roh Allah dan firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Jadi Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Mustahil Tuhan itu 3, apalagi 4, apalagi 5. Tuhan itu harus satu. Seperti Ulangan pasal 6 ayat 4. Hai orang Israel, dengarlah, Allah kita Esa. Maliaki 2 ayat 15. Roh Allah, sorry ya, yang menciptakan kalian adalah Allah yang Esa ya. Maliaki ya. Oke. Maliaki 2 ayat 15 ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Oke, saya mau sampaikan itu saja. Allah yang Esa yang menjadikan manusia daging dan roh tadi. Saudara. Terus kita lihat lagi satu ayat lagi ya. Di Yudas 1 ya. Yudas 1 ayat 25. Ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa juru selamat kita ya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, jadi tadi Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Terus sampai di perjanjian baru, Yesus itu juga gelarnya Allah yang Esa. Allah yang Esa juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah terus gimana kok Yesus Kristus ini ya layak dia ya. Layak dia terima pujian, layak dia terima penyembahan. Kok dia layak terima penyembahan? Jadi Allah yang Esa. Karena dia Tuhan Allah itu yang Esa tadi. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Saudara, jadi Allah yang Esa, dia memiliki roh, memiliki firman,
Saya punya tubuh saya risuli lubis, roh saya juga itu roh risuli lubis, perkataan saya juga perkataan risuli lubis. Allah juga dari perjanjian lama sebenarnya dia punya fisik. Siapa bilang nggak punya? Walaupun Allah itu roh, tetapi dia bisa menyatakan dirinya. Ya, saya akan baca ya. Saya akan baca ya di Keluaran ya. Keluaran. Saya akan baca ya. Sorry. Ya. Mulai ayat yang ke Keluaran 33 ayat yang ke-9 ya. Ya, nanti sampai ayat berapa ini ya? Oke, ayat 11 saja ya, tapi mulai dari ayat ini ya. Ayat 11 saja ya, biar ini ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya. Tuhan berbicara kepada Musa. Siapa di sini yang tahu siapa Musa? Hah? Pemimpin bangsa Israel. Siapa lagi yang tahu siapa Musa? Karena saya lihat ini semua orang punya pola pikir yang berbeda-beda. Kita terima. Siapa lagi Musa? Siapa, Bu? Ibu tadi yang bilang 25 nabi. Siapa? Siapa, Bu? Hah? Musa? Nabi yang paling akrab dengan Tuhan. Oh iya. Anaknya. Oh, anak angkat Firaun. Iya. Oke ya, anak angkat Firaun. Ya. Jadi nggak ada yang mengatakan Musa ini nabi. Nah. Ya, Ibu tadi kan bilang nabi 25. Musa ini termasuk nggak dalamnya? Termasuk, ya termasuk. Oke lah ya, kita nggak usah berdebat. Kita juga yakin Musa nabi. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, saudara, kalau memang Tuhan kita sama dengan Tuhan mereka, saya tanya, saya sudah pernah tanya, kau percaya Allah? Iya. Kau pernah lihat Allah? Nggak pernah. Kau percaya? Dia bingung. Iya kan? Dia bingung. Terus ditanya ke saya, Bapak percaya? Tuhan percaya. Namanya siapa? Yesus. Kok Bapak percaya? Saya mengalami. Saya pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Oh, saya nggak percaya dengan itu. Oke, saya punya kitab suci. Jadi Musa berbicara kepada Tuhan itu berhadapan muka seperti temannya sendiri. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi saya bilang, ya kan? Saya percaya karena nabi saya udah lihat Tuhan. Nabimu pernah lihat Tuhan nggak? Dia nggak bisa jawab. Pernah dengar suara Tuhan langsung nggak? Dia nggak bisa jawab. Ya kan? Nah, saya percaya ya kepada Tuhan karena Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Bukan ada karena pemikiran, tapi ada karena dia menyatakan dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita lihat lagi. Ya, mungkin saudara pikir cuma di Keluaran aja ya. Coba kita lihat lagi ya. Di dalam apa ya? Sebentar. Ya. Wah, kemarin saya sudah siapkan ya. Ini pernah saya baca ini. Oke, 2 Tawarik 7 ya. Saya akan bacakan ya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan di istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan
dan dalam istana segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri. 2 Tawarik 7 ayat 12. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Haleluya. 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 Jadi saya yakin bahwa Tuhan itu ada karena para nabi terdahulu berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saya katakan saya yang berjumpa, dia nggak percaya. Oke, kita kembali kepada kitab suci masing-masing. Ya, jadi dia ini saudara jelas. Ya, bahkan di sini ini yang kedua kalinya. Kalau kita lihat ya dari ayat yang pertama, makanya judulnya di sini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Haleluya. 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 Iya. Saya coba baca lagi ya. Iya. Saya akan baca lagi di 2 Samuel ya. Saya akan baca ya. Ya. Sebentar. Tuhan juga menampakkan diri kepada Daud. Ya. Ya, ini ya. 2 Samuel 7. Ya. 2 Samuel 7, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Jadi di sini dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Kalau kita baca semuanya, dia benar-benar langsung berbicara kepada Tuhan. Nah, jadi saya percaya ada Tuhan karena Alkitab saya mengatakan bahwa nabi-nabi yang saya yakini itu pernah berjumpa dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sudah selesai ya. Di perjanjian lama sudah selesai ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Kok dia kita sembah, kita puji? Kok kita yakin dia Tuhan? Kenapa? Kok bisa yakin gitu loh? Ya. Ah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena kalau kalau Kejadian 3:15 ini tidak digenapi, maka firman Tuhan itu dongeng. Makanya digenapi lewat siapa? Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jadi Allah tadi yang tidak kelihatan memiliki roh dan firman itu sudah menampakkan diri kepada Salomo, kepada Daud, kepada Abraham bahkan, ya. Saudara, dan di perjanjian lama belum ada ya penebusan yang permanen. Kenapa? Karena di situ masih ada aturan. Kalau kau berbuat dosa, kalau dosa kecil, kau harus datang kepada Tuhan bawa apa? Terkukur, burung. Kalau dosanya agak gede, domba. Nah, terus korbankan persembahan-persembahan. Saudara bayangkan, kalau kalian tidak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian harus melakukan itu terus. Itulah sebabnya Tuhan Allah itu sendiri yang datang ke bumi untuk menyelesaikan ini semua. Karena nabi-nabi tidak bisa. Sebab nabi-nabi itu sudah keturunan Adam dan Hawa.
mereka sudah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa apa? Maut. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Allah itu sendiri yang datang. Ya. Dia datang. Gimana cara dia datang? Ya. Saudara, kita baca ya. Di dalam Lukas ya. Lukas 1 ya. Ayat 35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu adalah disebut kudus, dan dia adalah anak Allah. Ya. Kalau orang Israel, saudara, itu nggak bingung ya. Dengan kata anak Allah ini mereka nggak bingung. Tapi orang Indonesia bingung. Berarti Allah itu beranak-beranak. Ya kan? Anak kunci. Bukan berarti kunci itu diberanakkan oleh gembok. Bukan. Bukan anak kunci. Ya. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, bagi orang Yahudi nggak bingung. Artinya begini, hei, yang kau kandung ini bukanlah dari hubungan antara suami istri, bukanlah ini benih laki-laki wanita. Yang kau kandung ini adalah Roh Allah itu sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya tadi saya lihat sebuah YouTube ya. Ada yang menghina Yesus. Dia bilang, kok Yesus kalian sebut Tuhan? Ya, dia netek, dia pipis, dia macam-macam ya, namanya menghina. Ya, terus dia katakan lagi tadi itu seorang cewek ini, dia katakan lagi, kalau gitu siapa dong Tuhannya si Maria? Kan Maria yang melahirkan Yesus. Yesus kan keluar dari nya Maria. Wah, penghinaan seperti itu tadi saya lihat di video ini, ya, di video itu. Ya. Saudara, ini kan karena ketidakpahaman dia. Sama seperti saya dulu, waktu saya belum ikut Yesus, saya juga pemahaman seperti itu. Haleluya. Haleluya. Padahal, ya, sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Karena Yesus itu adalah nama Tuhan kita, Allah kita, punya roh, punya firman, namanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, itu yang kita sekarang sembah, kita puji. Nah, ini yang dia nggak pahami. Terus saya tanya kepada kalian semua, Allah Maha Kuasa nggak? Tuhan Maha Kuasa nggak? Nggak, dengar baik-baik. Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Ya kan? Tuhan bisa nggak? Mau jadi apapun? Bisa. Apakah kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan jadi hilang? Enggak. Makanya kalau kita baca Filipi 2, dikatakan di situ ayat 6, dia mengambil rupa. Ini ingin memberitahu kepada kita, Yesus datang ke bumi, bentuknya manusia dilihat orang pada zaman itu. Bukan berarti kealahannya, Tuhannya itu hilang. Tidak. Haleluya. 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 Makanya kalau Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu yang menjadi manusia. Haleluya. Apakah karena firman ya datang menjadi manusia, terus firman yang di dalam diri Allah hilang? Tidak dong. Ya kalau begitu dia sama dengan makhluk. Makhluk itu dia
Ketika dia berubah menjadi batu, dia jadi batu. Ketika dia berubah menjadi kerbau, ya kerbau. Kalau Tuhan enggak. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia walaupun mengambil rupa manusia, menjadi manusia, roh Allah dan firman Allah itu tetap di dalam dirinya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Allah dan firman Allah itu tetap di dalam dirinya. Makanya Yesus mampu mengalahkan maut. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada satu nabi pun yang mampu mengalahkan maut. Tidak ada. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan maut. Makanya Yesus berkata, ya, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan lagi, ya, binasa. Dia tidak akan lagi ditelan maut. Dia sudah berpindah dari gelap ke terang, dari maut kepada kehidupan. Dia sudah berpindah. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya di 1 Korintus 15 dikatakan, yang terakhir dikalahkan Yesus adalah maut. Ya. Nah, di mana itu maksudnya? Kenapa? Ya di Golgota tadi dia kalahkan itu. 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Kita lihat ya. Nah. Ayat. Iya. Dan sesudah yang dapat binasa, ia mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati, ia mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi yang mengalahkan maut itu hanya Yesus. Haleluya. 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 Itu sebabnya saudara, waktu Yesus ya, dia disalib ya, dia berkata apa? Sudah selesai. Artinya disitulah dia mengalahkan maut. Tapi orang yang nggak bisa paham, memang mereka akan bertanya lagi, kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Tuhan tidak mungkin mati. Allah bisa mati nggak? Allah itu roh kok. Tuhan bisa mati nggak? Iya, Tuhan nggak mungkin bisa mati karena Tuhan kan roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, Tuhan Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan itu nggak mungkin bisa mati. Makanya saudara banyak yang nggak paham. Sekarang saya bisa mati nggak tubuh saya ini? Roh saya bisa mati nggak? Nggak bisa. Sedangkan saya yang manusia aja roh saya nggak bisa mati. Apalagi Allah yang roh nggak mungkin bisa mati. Makanya Yesus berkata, Eli, Eli lama. Artinya, jadi kealahannya itu meninggalkan dia. Sebab semua dosa manusia ditanggung di dalam dia. Banyak orang tidak percaya, itu tidak akan membatalkan karya Yesus di atas Golgota. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak akan membatalkan karya Yesus. Nggak akan membatalkan. Sekarang kau mau nggak percaya kayak itu, si Jokowi presiden, bukan berarti itu membatalkan kepresiden dia. Dia tetap presiden. Coba kau teriak-teriak, Jokowi bukan presiden, dia tetap presiden. Sama. Karena memang dia Tuhan Allah. Orang mau percaya nggak percaya, dia tetap Tuhan Allah. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi bedanya roh saya ini sama roh Allah bedanya apa? Roh saya tidak bisa menciptakan. Makanya Kejadian 1, Kejadian 2, 3 di situ roh Allah melayang-layang. Dia menciptakan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Betul nggak? Roh Allah maha kuasa. Jadi yang membangkitkan tubuh Yesus siapa?
Ya rohnya sendiri. Karena rohnya kan nggak mati. Haleluya. 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 Kalau kau mati, bisa nggak rohmu membangkitkan dirimu? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa kan? Tidak bisa, karena roh kita ini nggak maha kuasa. Sedangkan Allah itu, dia adalah roh yang maha kuasa. Haleluya. Makanya kalau kita baca di Efesus 2 ayat 15, matinya sebagai manusia, bukan matinya sebagai Allah. Di Efesus 2 ayat 15, Yesus itu kenapa dia harus mati? Ya, kalau dia tidak mati, kau tetap dalam cengkeraman maut. Makanya dia mati untuk mengalahkan maut. Haleluya. 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 Bahkan, dengar baik saya. Bahkan saudara, orang-orang yang sudah di alam maut pun Tuhan datangi waktu itu. Anda baca di 1 Petrus pasal 3. Ya, saya baca ya. Nah, 1 Petrus 3 ya. Ayat 19. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batra dan sebagainya. Saudara dengar baik. Jadi dia sudah mengalahkan maut. Setiap orang yang percaya kepadanya dilepaskan dari maut. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, tapi dia juga harus menyelamatkan tawanan yang ada sudah di alam barza, di alam maut. Dulu saya bilangnya alam barza ya. Di alam barza. Saudara, siapa yang tahu alam barza? Yang pernah dengar cerita alam barza? Ada ya? Nggak ada. Oh, udah lupa ya. Iya. Jadi, saudara, di situ ditanya nanti sama Nongkar Nangkir. Siapa yang pernah dengar tuh? Ayah pernah dengar dia ya. Arti dia termasuk yang 25 nabi kali. Iya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, nanti malaikatnya itu bahasa Arab nanyanya. Iya, ya. Nah. Oh gitu ya. Iya. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa saya tidak mau sampaikan secara detail vulgar? Saudara, ini kan nanti dipublikasikan, makanya tidak bisa. Saya akan jelaskan supaya kalian kenal Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Ha, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia juga datang ke dunia orang mati untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena waktu zaman Nuh, ya, mereka yang hidup di zaman Nuh itu mereka belum tahu, belum pernah dengar Sang Juru Selamat. Keadilan dialah, karena kasih Tuhanlah dia harus datang. Amen. Untuk menyelamatkan. Haleluya. 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 Ha, Yesus bangkit dari kematian hari keberapa? 3 ya. Tapi tadi dia 3 hari. Dia 3 hari di dunia orang mati, dia 3 hari melayani orang-orang yang mati zaman Nuh. Berarti dia bangkit dari kematian hari keberapa? Pak, ini sepertinya cerdas karena pakaiannya rapi banget. Ya, Pak, dia Yesus bangkit dari kematian hari keberapa? Loh, terus tadi 3 hari dia udah hidup. Oh, dia bangkit dari kematian hari pertama, tapi bangkit dari kubur hari ketiga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi dia hidup. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan saudara pikir waktu dia Eli lama sabatani gitu terus saudaraku yang saya kasih, oh dia mati. Iya betul. Kalau dia di situ hidup, saudara, kau dan aku tidak terselamatkan. Maut tidak terkalahkan karena dia harus turun ke jurang maut. Dia harus mati dulu. Tetapi ketika kubur itu ditutup ya oleh tentara Romawi, kubur itu ditutup pintunya oleh tentara Romawi, dia bangkit.
Tapi dia turun ke dunia orang supaya mereka yang mati zaman Nuh, mereka menerima keselamatan. Haleluya. Itulah kasih Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Dia sangat mengasihi manusia. Sampai yang mati di zaman Nuh pun dia pedulikan, dia datangi, dia selamatkan. Karena dia maha kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi dengan pengajaran ini saya berharap kalian bisa paham ya. Kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan Allah? Haleluya. Haleluya. Ya, besok kita akan sambung lagi. Ada berapa poin ya yang membuktikan dia Tuhan Allah. Ya. Ada beberapa poin. Karena banyak orang menjawab, kenapa kau katakan dia Tuhan? Oh, dia hebat. Dia bisa sembuhkan orang sakit. Dia bisa bangkitkan orang mati. Itu bukan jawaban yang tepat. Karena ada juga yang bukan Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Tetapi ada beberapa jawaban nanti. Ya, kenapa dia kita yakini Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Sekarang di sini saya mau tanya, siapa yang sudah percaya Yesus Tuhan Allah? Coba angkat tangan. Angkat tangan yang udah percaya. Oh, ada yang benar ini. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. 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 Jadi satu aja saya bocorin ya, karena ini paling penting. Ya, dari beberapa poin ini paling penting. Siapa tahu yang hadir hari ini besok nggak hadir lagi. Ya kan? Iya. Jadi ini hal yang penting. Karena ya. Jadi di Lukas pasal 5 ini hal yang penting. Ini senjata yang membuat orang mentok. Ya, kalau dia mau percaya bahwa Alkitab kitab suci. Ya. Saya akan bacakan ya. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Anda tanya ya. Akan tetapi nanti ya. Jadi gini ceritanya, saudara. Waktu itu datang orang yang membawa orang lumpuh. Sudah bertahun-tahun orang ini lumpuh. Itu pun nuruninnya dari atas tuh. Dari atap. Haleluya. Kenapa dari atap? Iya, karena di bawah sempit sudah penuh orang. Yesus sembuhkan dulu atau dosanya dulu yang diberesin? Apa? Tadi kan belum sembuh dia. Yesus bilang dosamu sudah diam. Tetapi ahli Taurat orang Farisi setuju nggak? Nggak setuju, karena dalam pikiran ahli Taurat orang Farisi, ini manusia, ini anak Maria, ini anak Yusuf, bapaknya tukang kayu, kok bisa mengampuni dosa? Selain Allah, selain Yahweh, nggak ada yang bisa mengampuni dosa. Hanya Yahweh yang bisa mengampuni dosa. Kok ini bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus tahu. Saudara lihat ya, dengar. Yesus tahu. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ya. Haleluya. Jadi ada salah satu Ustadz Sani Munir, dulu lawan-lawan debat saya. Beliau sekarang sudah meninggal. Yang lawan-lawan debat saya udah banyak meninggal dulu ya. Sekarang saya nggak mau debat lagi. Lebih bagus bawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di situ dikatakan, ya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?
Jadi Sani Munir bilang begini, ya, Yesus berkata dosamu sudah diampuni, bukan berarti dia yang mengampuni, tapi Tuhan Allah yang mengampuni. Kita dengar baik ya. Yesus tegaskan, ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa, dia bilang, bahwa di dunia ini anak manusia itu Yesus itu, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Berkatalah yang kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, yang paling penting, saudara harus paham, untuk membuktikan Tuhan, apa yang harus dia bisa buat? Yang paling penting, gimana? Mujizat. Mujizat apa itu? Kesembuhan. Tapi dukun-dukun juga kadang nyembuhin orang juga. Air menjadi anggur. Bangkitkan orang mati. Oh, nggak bisa. Itu di Toraja dulu. Bego. Haleluya. Tetapi saudara, Yesus buktinya dia Tuhan adalah dia berkata, aku mengampuni dosamu. Anak manusia bisa mengampuni dosa. Saudara dan saya nggak bisa mengampuni dosa. Saudara hanya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi yang mengampuni dosa adalah Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia yang mengampuni dosa. Ini saya bocorkan 1 poin, yang 3 poin besok berikutnya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Oke, kita doa ya. Ikuti doa saya, kencang-kencang. Tadi kencang banget, no. Kencang juga. Kencang lagi. Tuhan Yesus, kami tidak ragu lagi. Kami tidak ragu lagi. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat, Juru Selamat, yang menebus kami menebus kami dari dosa. Dan Kau bangkit dan Kau bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Dan Engkau sekarang ada di takhtamu di sorga, tapi secara roh ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami percaya Yesus di dalam kami, kami di dalam Yesus. Urapi kami Tuhan, supaya hidup kami diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Lebih meriah. Amin. Oke, yuk. Oke, foto. Mau foto ini? Foto. Oke ya. Oke, kita foto, bangkit berdiri. Gini semua, gini, biar jangan tahu kita orang, jangan tahu apa. Iya, kita gini semua, weh, yang di depan khususnya. Iya, biar semangat. Maksudnya, ya kita jangan kalah dengan situasi. Situasi bukan Tuhan ya. Yesus Tuhan kita yang mampu merubah segala-galanya. Awas, ada tembak juga. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Kita doa ya, haleluya. Kita doakan ya. Buat makanan ini ya, kita doa dulu. Duduk dulu ya, kita doa. Ya. Tuhan Yesus, kuduskan makanan minuman ini kayak makanan minum sehat. Kami dapat melayani muliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Ya. Tolong ya, rapi ya. Rapi. Dapat nggak Pak? Sepertinya dapat. Anak-anak bisa dapat kan? Dewasa dulu. Udah dewasa dulu kalau nggak. Oh, dapat lah kalau segitu. Ya.
Ya. Dapat. Tapi biarlah udah terlanjur orang tua. Baru. Sudah ya? Tinggal anak-anak ya, anak-anak. Air ada. Air pasti cukup. Ya. Berkati. Ya. Jangan ada yang dua ya. Nanti kalau udah iya nanti. Udah, yang udah pulang silakan. Nanti ada dek kosong. Nah. Kasih ya.